Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandi Hudayadin, NK saya 22622, nomor telepon 0858 4382 2058. Saya cabang mandiri dari Koperumnas Ciampea Residen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu Koperumnas dan kenapa Bapak Ibu harus pilih Koperumnas. Pertama, Koperumnas itu Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah. Dengan berbasis koperasi dengan konsep desko. Koperumnas bisa di searching di www.koperumnas.com. Nah, di situ di website kami Koperumnas SOP, legalitas, segala macam, lokasi-lokasi itu ada di www.koperumnas.com. Alhamdulillah Koperumnas berdiri di 2016 dan mulai berjalan 2018. Anggota kami untuk saat ini kurang lebih 20.000 anggota. Plus minusnya 20.000. Dan untuk saat ini juga Koperumnas itu sudah ada di kurang lebih 30 lokasi seluruh Indonesia. Untuk yang di Pulau Jawa sendiri kita ada di Bogor, di Bandung ada, Tangerang, Tiga Raksa, Balaraja, Bogor ada di Ciampea, Sukamakmur, Tajur, Citerep, kemudian ada di Bekasi, setelah itu ada di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi. Alhamdulillah kita kurang lebih ada 30 lokasi. Koperumnas didirikan oleh Pak M. Aris Suwirya. Beliau itu sudah kurang lebih 25 tahun bergelut di bidang developer perumahan. Jadi sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya Pak Aris Suwirya ya. Untuk lengkapnya Bapak Ibu bisa cek di Google Ketua Umum Koperumnas M. Aris Suwirya. Dengan konsep desko. Nah, desko itu apa sih? Ini saya jelaskan desko. Desko itu D-nya itu developer, E-nya itu e-commerce marketing. Kemudian S-nya syariah, karena Koperumnas itu berakhlak syariah dengan satu harga. Mau tenor 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, Koperumnas tetap satu harga. Nah, itu yang jadinya syariahnya itu seperti itu. Kemudian dengan metode koperasi, Koperumnas pasti ada namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokoknya itu berapa sih? Simpanan pokok dalam Koperumnas ini 300.000 hanya satu kali. Bayar satu kali simpanan pokok 300.000, kemudian simpanan wajib 1.500.000 flat selama kurang lebih 11 tahun tergantung harga rumahnya. Kemudian saya jelaskan untuk e-commerce marketing ini. E-commerce marketing ini itu dari anggota Koperumnas sendiri. Jadi marketing Koperumnas itu adalah anggota Koperumnas itu sendiri. Kita tidak ada marketing lain. Jadi anggota kita sendiri yang memasarkan perumahan-perumahan Koperumnas ini di seluruh Indonesia. Walaupun saya yang seperti ini di Bogor, saya bisa memasarkan perumahan Koperumnas yang ada di lokasi Manado, lokasi di Kalimantan, semua. Tidak menutup kemungkinan kita dapatkan anggota yang ada di luar Jawa. Walaupun kita ada di sini, saya seperti ini di Bogor, saya kemarin ada dapat anggota dari Manado menghubungi saya, pengen survei lokasi, bisa, gampang. Itulah salah satu keuntungan dari e-commerce marketing. Kemudian Koperumnas ini, jadi judulnya Koperumnas ini seperti kita punya rumah tuh seperti nabung, bukan seperti kredit, bukan KPR. Kita nabung rumah konsepnya tuh jadinya. Kalau kita nabung rumah, nanti setelah 2 tahun kita nyicil, di tahun ketiga kita akan dibangunkan rumah gitu. Jadi di awal kita bayar nih 1.800.000,
sudah termasuk angsuran pertama 300 simpanan pokok, 1.500.000 simpanan wajib sudah masuk angsuran pertama. Selama 2 tahun kita nyicil angsuran 24 bulan, kita akan dibangunkan rumah. Dan di angsuran ke-30 kita akan serah terima kunci plus tanda tangan SHGB, PPJB segala macam. Dan rumah itu setelah kita tanda tangan PPJB, SHGB udah atas nama kita sendiri, rumah boleh langsung direnovasi, boleh dikontrakan, boleh mau langsung dijual juga boleh. Itulah keuntungannya kita ngambil rumah di Koperumnas, salah satu keuntungannya ya. Dan yang sekarang sudah ada mulai proses pembangunan itu ada di Jonggol. Di Jonggol sudah ada proses pembangunan rumahnya. Insya Allah di bulan Agustus Jonggol akan serah terima kunci dan akan berlanjut ke lokasi-lokasi lainnya. Dah, ada nggak sih lokasi yang sudah serah terima kunci? Ada di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang, alhamdulillah kita sudah serah terima kunci. Bapak Ibu bisa cek di YouTube serah terima kunci Tanjung Pinang, Koperumnas. Silakan dicek. Untuk tipe rumahnya, luas bangunan semua sama, tipe 36. Hanya yang membedakan luas tanahnya aja, luas kafling. Setiap lokasi itu berbeda. Minimal luas bangunan luas tanah di Koperumnas itu 60. 36/60. Untuk bangunan semua sama, tipe 36 dengan kamar 2, sekelas klaster dengan double dinding, atap baja ringan, kamar 2, kamar mandi, ada halaman belakang, ada carport buat naruh mobil, dan halaman depan. Jadi rumah di Koperumnas walaupun harganya miring, harga rumah subsidi, kelasnya udah kelas klaster, double dinding gitu. Kelebihan selanjutnya di Koperumnas. Dan sekarang saya akan cari 3 golongan orang yang butuh Koperumnas. Siapa aja sih yang butuh Koperumnas? Yang butuh Koperumnas itu ada salah satunya golongan orang yang butuh rumah. Nah, yang butuh rumah itu siapa? Kayak misalnya orang-orang yang masih rumahnya ikut sama mertua, yang masih ngontrak, itu adalah orang-orang yang golongan masih punya yang butuh rumah. Terus orang-orang yang tanpa slip gaji seperti pedagang atau segala macem, ojol, mereka kan nggak ada slip gajinya. Nah, kita tampung di Koperumnas. Mereka pengen punya rumah, mereka butuh rumah, kita tampung di Koperumnas. Koperumnas bisa tanpa slip gaji, tanpa BI checking, tanpa denda, tanpa bunga. Cukup syarat dengan KTP saja. Nah, untuk golongan keduanya siapa? Orang yang ingin menjadikan Koperumnas itu sebagai peluang usaha. Itu untuk golongan kedua. Caranya gimana? Misalkan dia punya hutang, silakan gabung Koperumnas. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya bagaimana caranya Koperumnas menjadi sebuah peluang usaha. Dan yang ketiga, menurut saya ini yang paling penting, orang gabung dengan Koperumnas karena mereka ingin berantas riba, mereka ingin hijrah. Kenapa harus Koperumnas? Karena kita benar-benar tanpa riba, murni syariah. Insya Allah dengan kita gabung dengan Koperumnas, kita mensiarkan mendakwah berantas riba. Karena visinya Koperumnas itu sendiri adalah jauhi riba, perbanyak sedekah. Itu salah satu visi Koperumnas. Oke, itu adalah 3 golongan yang kita cari dari Koperumnas itu. Nah, untuk yang golongan pertama saya jelaskan, untuk yang orang golongan yang butuh rumah. Caranya gimana? Untuk yang butuh rumah, cukup download aplikasi Koperumnas di Play Store gratis. Cari namanya Koperumnas, download aplikasinya. Syaratnya cukup KTP plus Bapak Ibu itu fotokan diri, kemudian isi formulir yang ada di aplikasi itu. Referensinya Bapak Ibu bisa memasukkan NAK-nya 22
22622. Ingat ya, 22622. Untuk nanti setelah Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu akan mendapatkan NAK. Nah, setelah itu Bapak Ibu mendapatkan NAK, Bapak Ibu bisa silakan melakukan pembayaran ke rekening Koperumnas. Setelah melakukan pembayaran yang 1,8 juta ditransfer ke rekening Koperumnas, Bapak Ibu sudah sah menjadi anggota Koperumnas dan tinggal melanjutkan pembayaran angsuran rumah selanjutnya 1.500.000 flat sampai lunas. Seperti itu untuk yang golongan orang pertama. Golongan orang pertama yang ingin butuh rumah. Nah, untuk golongan orang kedua yang ingin menjadikan peluang usaha Koperumnas, caranya gimana? Setelah Bapak Ibu menjadi anggota, untuk yang golongan kedua, Bapak Ibu upgrade dari anggota menjadi cabang mandiri. Caranya gimana jadi cabang mandiri ini? Bapak Ibu membayar lisensi sebesar 10 juta rupiah. Kok besar banget 10 juta ya? Kok pengen punya uang tapi harus bayar dulu, misalnya seperti itu kan. Nanti akan saya jelaskan. Kalau misalnya 10 juta terlalu besar, ada pilihan keduanya itu kita sebelum menjadi cabang mandiri, kita menjadi agen plus. Cukup membayar 3 juta rupiah. Bayar 3 juta rupiah, Bapak Ibu harus saving komisi dulu sebanyak 14 anggota. Nah, sekarang saya fokus menjelaskan jadi cabang mandiri. Cabang mandiri itu kewajibannya apa sih setelah membayar 10 juta? Setelah membayar 10 juta, Bapak Ibu mempunyai kewajiban dengan merekrut 100 anggota untuk mereferensikan anggota menjadi anggota Koperumnas, mereferensikan orang untuk menjadi anggota Koperumnas. Kewajibannya setelah mereferensikan orang sebanyak 100 kota menjadi anggota Koperumnas, Bapak Ibu harus memastikan pembayarannya setiap bulannya itu. Karena nanti akan menjadi komisi Bapak Ibu setiap bulan mereka membayar angsuran itu. Untuk hitung-hitungannya nanti akan saya jelaskan. Ini saya jelaskan kewajibannya dulu. Selanjutnya apalagi tugasnya? Selain tugasnya ya menjadi cabang mandiri, Bapak Ibu akan menjadi perwakilan RAT setiap tahunnya. Dari 100 anggota yang Bapak Ibu referensikan itu, Bapak Ibu sebagai cabang mandiri akan menjadi satu perwakilan dari mereka. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kewajiban dari cabang mandiri. Dan apa sih haknya? Nah, ini haknya tuh seperti ini. Bapak Ibu sudah bayar 10 juta. Haknya apa? Udah bayar 10 juta nih. Karena Bapak Ibu sudah mempunyai lisensi cabang mandiri, sudah upgrade dari anggota menjadi cabang mandiri, Bapak Ibu berhak 2,5% ketika setiap Bapak Ibu mereferensikan anggota mereferensikan orang menjadi anggota Koperumnas, Bapak Ibu berhak 2,5% dari harga rumah. Contoh gampangnya seperti ini. Harga rumah misalkan 200 juta rupiah. Dikali 2,5%-nya. Itu sama dengan 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah itu di bulan pertama anggota Bapak Ibu yang referensikan itu menjadi anggota dengan bayar 1.800.000, 500.000-nya langsung masuk ke komisi. Langsung ada tuh di aplikasi Bapak Ibu. Nah, otomatis 500.000 ketika anggota Bapak Ibu yang referensikan itu bayar 1.800.000 mereka transfer ke rekening Koperumnas. Otomatis 500.000-nya itu masuk langsung ke komisi Bapak Ibu. Nah, sisanya gimana yang 4.500.000? Kan kita dapat komisinya 5 juta. 4.500.000-nya itu akan dicicil setiap bulannya ketika anggota ya Bapak Ibu yang referensikan itu membayar angsuran. Per bulannya 50.000. Seperti yang tadi saya bilang, 50.000. Kewajiban Bapak Ibu itu memastikan pembayaran setiap bulannya. Nah, karena 50.000-nya akan masuk ke komisi Bapak Ibu selama 8 tahun.
Nah sekarang kuotanya 100 orang, 50.000 kali 100 orang itu 5 juta. Kalau misalnya sudah terpenuhi ini 100 orang, selama 8 tahun 5 juta akan masuk ke komisi kita. Angsuran cuma 1.500.000, sisa 3.500.000. Angsuran rumah sudah otomatis tertutup oleh komisi kita. 3.500.000 kita mendapatkan income tambahan dari hasil kerja keras kita itu untuk mencari anggota. Seperti itu kurang lebih hak 2,5% dari penjualan rumah Bapak Ibu yang sudah mereferensikan orang menjadi anggota Koperumnas. Setelah itu apalagi nih selain yang 2,5%? Nah, Bapak Ibu bisa sosialisasikan kepada anggota yang Bapak Ibu pegang yang sudah direferensikan menjadi anggota Koperumnas. Bagaimana sih caranya? Seperti saya misalkan, kok Pak Wandi enak tiap bulan dapat 5 juta. Bapak Ibu kasih tahu caranya nih kepada anggotanya nih. Caranya gimana? Bayar 10 juta, nanti bisa dapat pemasukan 5 juta per bulan. 2 bulan udah tutup yang 10 juta. Nah, ketika mereka bayar 10 juta, 70%-nya itu masuk ke Bapak Ibu yang sudah menjadi cabang mandiri. Ketika ada anggota yang ingin menjadi cabang mandiri, 70%-nya akan masuk ke Bapak Ibu. Seperti itulah. Jadi kalau misalnya 10 juta kali 70% itu sama dengan 7 juta. 2 orang aja, 2 anggota Bapak Ibu menjadi cabang mandiri, udah 14 juta. Dalam 1 bulan udah 14 juta. Udah lumayan, apalagi 100. Udah 700 juta. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan selain itu di Koperumnas juga kita ada Koscek dan Kopermat. Jadi bagi anggota yang ingin mencari tambahan pekerjaan atau punya usaha, bisa di-upload barang dagangnya ke Kopermat atau ingin gabung dengan ojek online-nya di Kosjek. Nah, itulah salah satu kenapa Bapak Ibu harus pilih Koperumnas dan apa itu Koperumnas, seperti itulah kurang lebihnya. Dan ingat ya, kalau misalnya nanti daftar download aplikasi Koperumnas, referensinya NAK-nya 22622. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.